masih melanjutkan belajar bareng, sinau bareng soal PPA GKJ. Ya, ini dalam dunia teologi disebut dengan teori pewahyuan. Campur tangan Allah dinyatakan dalam hikmat yang menyertai para penulis. Shalom semuanya, kembali berjumpa dengan Pelangi Wacana GKJ Pekalongan. Masih melanjutkan belajar bareng, sinau bareng soal PPA GKJ. Dan di episode yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu Alkitab. Nah, kita akan melanjutkan di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, ini dalam dunia teologi disebut dengan teori pewahyuan. Bagaimana Allah campur tangan dalam penulisan dan pengoleksian atau pengumpulan 66 buku atau 66 kitab yang kemudian terhimpun dalam Alkitab. PPA GKJ menjawab begini, saudara-saudara. Campur tangan Allah dinyatakan dalam hikmat yang menyertai para penulis dan pengumpul 66 kitab itu melalui pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Jadi Allah berperan melalui hikmat yang dikaruniakan melalui Roh Kudus. Hikmat itu diterima oleh para penulis dan para pengumpul kitab-kitab menjadi Alkitab kemudian. Sekali lagi, campur tangan Allah ada pada hikmat, kebijaksanaan melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada penulis dan pengumpul, kolektor. Kembali ke soal teori pewahyuan, biasanya ada dua pemahaman yang sering diperbincangkan. Yang pertama adalah pewahyuan mekanik. Jadi ada yang menganggap bahwa penulis Alkitab itu seperti mesin mekanik yang digunakan oleh Tuhan Allah hanya sebagai penulis hurufnya saja. Semua firman itu dari Allah dibisikkan, begitu kurang lebih gampangannya ya. Kemudian manusia yang menulis adalah hanya mesin penulis saja. Sama kayak komputer atau mesin ketik zaman dulu itu, semua dari si penulis itu manusia, kemudian mesin itu hanya berfungsi sebagai mesin saja, mekanik saja. Nah, apakah Allah mewahyukan Alkitab seperti itu? Ada orang yang beranggapan demikian. Manusia seperti atau penulis Alkitab seperti mesin ketik saja yang digerakkan oleh Tuhan Allah, maka semua firman dari titik komanya pun adalah berasal dari Allah. Namun dalam teologi Kristen, pemahaman pewahyuan mekanik ini sudah kebanyakan ditolak. Karena kalau kita melihat teks Alkitab, tidak mungkin rasanya Allah menulis detail, kemudian manusia hanya tinggal menjadi mesin yang menulis saja, yang tangannya digerakkan langsung oleh Tuhan Allah. Maka ada teori pewahyuan yang kedua, yaitu pewahyuan organik. Artinya si penulis itu adalah organisme, adalah organ, adalah manusia utuh yang juga melibatkan pikiran, perasaan, yang juga melibatkan ide, gagasan, yang juga terpengaruh oleh situasi, dan itu mempengaruhi pula gaya penulisan, gaya sastra, dan bahasa yang digunakan. Nah, kebanyakan teolog Kristen lebih sepakat bahwa Alkitab itu diwahyukan dalam pemahaman pewahyuan organik itu. Jadi bukan Allah yang berbicara, mendikte, manusia penulisnya itu tinggal
mencoretkan tinta saja, melainkan Allah memberikan hikmat, persis seperti kata PPAGKJ, inspirasi. Kemudian penulis itulah yang merefleksikan hikmat Allah itu dalam bentuk tulisan. Karena merefleksikan Roh Kudus firman Allah tidak harus dengan tulisan kan, bisa dengan ucapan, bisa dengan lukisan, bisa dengan nyanyian dan sebagainya. Nah, ini para penulis adalah orang-orang yang merefleksikan sekaligus mempersaksikan penghayatan imannya tentang Tuhan lewat tulisan. Jadilah kitab, buku, dikumpulkan menjadi Alkitab. Itu pewahyuan organik. Ya memang ini agak susah dijawab, bagaimana kita tahu bahwa para penulis dan pengumpul kitab itu disertai Roh Kudus, bukan semata-mata itu ide mereka, pikiran mereka, atau gagasan mereka saja gitu ya. Nah, PPA menjawab begini, hal itu dapat kita mengerti dari buah pekerjaan yang dihasilkannya. Tampak dari kenyataan bahwa sekalipun Alkitab ditulis oleh orang yang berbeda-beda, berbeda asal dan latar belakangnya, tetapi semua tulisan itu berbicara tentang hal yang sama untuk satu tujuan yang sama, yaitu temanya adalah penyelamatan Allah atas manusia, mulai dari PL sampai PB. Jadi meskipun beraneka penulis, tapi tujuannya satu, mempersaksikan, merefleksikan soal penyelamatan Allah. Nah, itulah yang bisa membuat kita yakin bahwa Roh Kudus memang bekerja di dalam kehidupan para penulis itu. Nah, meskipun tentu kalau kita belajar sejarah, para penulis kitab suci waktu itu ya tidak berpikir dan tidak berniat menulis dan nanti tulisannya itu akan menjadi kitab suci. Ya misalnya contoh gampang aja, Daud ketika menuliskan Mazmur itu kan dia ya menulis saja ekspresi seninya, ekspresi imannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, bla bla bla. Dia nggak berpikir, wah aku tak nulis Mazmur, Tuhan adalah gembalaku misalnya, supaya nanti puluhan tahun kemudian tulisanku ini akan menjadi kitab suci. Daud tidak berpikir seperti itu, ya dia hanya menulis saja. Atau bahkan penulis Injil, atau bahkan surat-surat Rasul Paulus itu kan untuk menggembalakan jemaat. Dia nggak berpikir nanti akan dimasukkan dalam kitab suci atau Alkitab kita itu. Artinya, tulisan-tulisan yang ditulis itu awalnya bukan ditujukan untuk menjadi sebuah Alkitab atau kitab yang disucikan, melainkan untuk berbagai macam maksud dan tujuan. Ada yang dokumentasi istana, ada yang syair pemberontakan, ada yang suara kenabian, ada yang mencatatkan kisah hidup Yesus, Injil sinoptik misalnya, Matius, Markus, Lukas, ada yang surat-surat penggembalaan seperti surat-surat rasuli itu. Tujuannya macam-macam dan tidak bertujuan untuk dijadikan Alkitab waktu itu. Namun semuanya itu terinspirasi oleh hikmat Allah di dalam Roh Kudus sehingga kemudian jadilah Alkitab. Ya tentu saja tidak, saudara-saudara yang terkasih, tapi supaya jelas kita baca dulu jawaban dari PPAGKJ. Untuk menyatakan maksud dan kehendaknya, Allah dapat berfirman dengan berbagai cara dalam waktu yang tidak dibatasi oleh manusia. Namun dalam rangka menyatakan maksud dan kehendaknya untuk menyelamatkan manusia, sudah cukup melalui 66 kitab dalam Alkitab itu. Alkitab oleh gereja di dalam sejarahnya telah diterima sebagai tulisan-tulisan yang kanonik. Nanti kita bahas kapan-kapan soal kanonisasi Alkitab ya. Dalam arti apa? Diakui, disahkan, dan diakui kebenarannya, dianggap cukup. Prinsipnya begini, Allah berfirman menyatakan maksud kehendaknya lewat banyak cara. Bisa bicara langsung kepada para nabi misalnya begitu, lewat mimpi, penglihatan, dan seterusnya, lewat kitab, lewat para penulis, tapi juga lewat pengalaman hidup umat manusia.
Tetapi dalam konteks kitab, dalam konteks buku, itu sudah dianggap cukup 66 itu karena sudah ada proses kanonisasi. Ditetapkan oleh gereja, inilah kitab-kitab yang masuk kategori Alkitab. Agak susah membayangkan nanti akan ada ditemukan kitab-kitab kuno, ternyata ini ada unsur rohaninya, kemudian bisa nggak disusulkan masuk dalam kitab suci kita, maka dari 66 tambah menjadi 67 kitab misalnya gitu. Agak susah membayangkan. Mungkin terjadi, tetapi gereja sampai sekarang sepakat bahwa cukup 66 kitab itulah yang masuk dalam kategori Alkitab. Tentu antara gereja Protestan dan Katolik beda jumlah kitab, kapan-kapan kita bahas, tetapi firman Allah dalam gereja Protestan cukup dalam bentuk tulisan, ya 66 kitab itu. Tetapi begini, yang namanya firman Allah tidak hanya terbatas pada tulisan. Ada seorang teolog bernama Karl Barth misalnya melihat bahwa firman Allah itu ada rangkap tiga, ada 3 rangkap. Yang pertama Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yang kedua adalah Alkitab, bentuk buku, tulisan. Dan yang ketiga adalah pengalaman hidup manusia. Maka kalau kita bicara soal firman Allah, ya bisa langsung merujuk pada Yesus, bisa merujuk pada Alkitab, bisa merujuk pada pengalaman kita. Karena Allah berfirman dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Allah berfirman dalam bentuk teks tulisan, yaitu Alkitab. Allah berfirman melalui pengalaman hidup kita juga sehari-hari. Jadi ada orang yang tidak bisa baca tulis misalnya itu, ya tetap bisa mendengarkan firman Allah dari apa? Dari pengalamannya itu. Jadi sedemikian luasnya firman Allah di dalam kehidupan kita. Yang penting apa? Firman Allah ada pada maksud dan kehendaknya, yaitu penyelamatan. Maksud dan kehendaknya yang mengajari kita untuk hidup baik, bukan sebatas apa yang tertulis secara harafiah semata. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Kita sambung di ulasan berikutnya. Tuhan memberkati.